rindu untuk membagikan tentang hal yang penting ini, Bapak Ibu, ya, yaitu menjadi dewasa dalam Kristus. Setiap kita harus menjadi murid yang dewasa di dalam Kristus. Alkitab katakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin, Bapak Ibu. Setiap kita, setiap manusia pasti memiliki yang namanya pergumulan. Dan sebagai orang percaya tentunya kita berdoa agar Tuhan itu menjawab doa kita, agar Tuhan menolong kita supaya segala pergumulan kita boleh segera selesai, supaya tekanan-tekanan dalam hidup kita itu boleh segera berlalu, supaya setiap permasalahan itu boleh segera pergi dari kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar, saudaraku, kita harus ingat bahwa diri kita ini bukanlah pusat dari segala-galanya, tetapi Tuhan Yesuslah pusat hidup kita. Tuhan Yesuslah pusat segala-galanya. Katakan amin. Tuhan Yesuslah menjadi pusat alam semesta ini. Karena itu ada satu pertanyaan yang wajib bagi kita. Kalau kita mengerti Tuhan Yesuslah Sang empunya kehidupan kita, apakah harapan Tuhan bagi hidup saudara? Harapan Tuhan bagi kita agar kita, perhatikan baik-baik, bertumbuh dan menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita mungkin punya pengharapan, Tuhan, supaya karirku semakin naik, itu baik, ya. Tuhan, kalau selama ini aku belum punya kendaraan roda 4, aku punya pengharapan kalau Tuhan berkati aku dengan mobil. Kalau mobil sudah punya, Tuhan, aku mau mobil yang lebih baik lagi, itu baik. Tuhan, kalau aku belum punya rumah, aku mau punya rumah. Kalau sudah punya rumah, Tuhan, aku mau rumahku menjadi lebih baik lagi, itu baik. Bukannya tidak boleh, saudaraku. Tetapi sadarkah kita bahwa Tuhan menghendaki pribadi saudara dan saya, karakter kita, ya, yang lebih baik lagi, yang semakin baik lagi. Bukan sekedar karir, bukan sekedar pencapaian-pencapaian di dunia ini, saudaraku. Tapi Tuhan menghendaki karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali terlewat dalam kehidupan orang percaya. Ingat, fokus kita tidak boleh seperti manusia lama, tapi bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, karir, pencapaian-pencapaian saudara di dunia ini akan berhenti di lubang kubur. Tetapi karaktermu akan dibawa sampai kepada kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ada seorang guru sekolah minggu, dalam satu kali acara sekolah minggu, dia bertanya kepada murid-muridnya, anak-anak, siapa yang ingin pergi ke sorga? Semua anak mengangkat tangan kecuali ada satu anak yang gak angkat tangan. Lalu ditanya sama gurunya, kenapa kamu tidak angkat tangan? Karena mamaku tadi pesan, setelah pulang dari sekolah minggu, kamu tidak boleh kemana-mana, harus langsung pulang. Jadi nanti kalau saya pergi ke sorga, nanti saya dimarahin mama. Saudara, anak sekolah minggu ini nggak ngerti apa yang dimaksud oleh gurunya.
Saudaraku, berapa banyak orang percaya pun tidak mengerti ketika Yesus menyampaikan pesan, ketika Yesus menyampaikan kehendaknya, ketika Tuhan berbicara tentang tujuan kehidupan kita, tentang pengajaran-pengajaran yang akan mengubah karakter kita. Banyak orang tidak ngerti, saudara. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita mengerti, ya. Lukas 6 ayat yang ke-40 berkata, seorang murid, sama-sama 2-3, tidak lebih daripada gurunya. Lebih keras, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, murid itu belajar dari gurunya. Katakan dulu kanan kiri saudara, murid belajar dari gurunya. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Dari kita tidak tahu menjadi tahu kebenaran. Dari tidak bisa menjadi bisa melayani Tuhan. Dari tidak serupa menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh mau belajar dari guru kita. Ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana agar kita menjadi murid yang dewasa dalam Kristus? Saya akan membagikan ada 3 hal dari nats kita pagi hari ini. Yang pertama adalah kita perlu mengenal pribadi Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, banyak orang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Terlebih selepas masa pandemi, banyak kehidupan yang berubah. Hari-hari ini banyak orang berkata hidupnya susah, hidupnya dalam tekanan, dalam pergumulan. Bahkan ada istilah, hidupku itu P10, Pak. Ya. Pergi pagi, pulang petang, pala pusing, punggung pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. Jangan bilang amin, saudaraku. Jangan katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, jangan amin. Ya. Orang di luar boleh bilang gitu, tetapi saudara di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Kepada orang-orang yang P10 inilah Yesus berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, ketika Yesus katakan mari kepadaku, ya, orang datang, lalu Tuhan memulihkan. Ada 2 kata penting dalam Injil, yaitu saya pernah sampaikan ini dalam beberapa khotbah yang lalu, yaitu come and go. Kita datang kepada Tuhan, lalu hidup kita dipulihkan, hidup kita ditebus, hidup kita diubahkan. Lalu Tuhan katakan go. Setelah engkau pulih, setelah engkau diubahkan, setelah engkau diurapi, sekarang pergilah memberitakan Injil. Itulah saudaraku yang harus kita lakukan, come and go. Sama seperti halnya murid-murid dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, ketika Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia menjadi murid Yesus dan diutusnya memberitakan Injil. Saudara, sebelum mereka menjadi rasul atau diutus untuk memberitakan Injil, murid-murid ini, 12 orang ini, mereka harus mengikuti Yesus, menyertai kemana Yesus pergi. Selama berapa lama? Selama 3,5 tahun. Ya, mereka bersekutu, mereka melihat, mereka mendengar, mereka belajar bagaimana sikap Yesus, bagaimana karakter Yesus, bagaimana perkataan Yesus. Mereka mengenal Yesus, belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu ada ayat firman Tuhan berkata,
kalau orang percaya kepada Yesus, hidupnya tidak pernah menjadi sama lagi. Yang mau hidupnya berubah, diubah oleh Tuhan, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Sama seperti Paulus. Siapa Paulus? Paulus dulunya bernama Saulus, ya. Orang yang menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus ini dijumpai oleh Tuhan dan dia dilawat oleh Tuhan sehingga dia bertobat lalu menjadi Paulus. Siapa Paulus? Paulus ini adalah rasul yang terkemuka, rasul yang terkenal, banyak membuka gereja, jemaat, ya, merintis jemaat, dan lebih dari setengah kitab dalam Perjanjian Baru itu tulisan Rasul Paulus. Perhatikan perubahan kehidupan Paulus, saudaraku. Dari penganiaya jemaat menjadi pengikut Kristus. Dari yang tadinya tidak percaya, sekarang menjadi rasul yang melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Hebat kan? Luar biasa kan? Dengan segala yang ia punya, yang ia miliki, dengan masa lalunya yang luar biasa, juga bagaimana dia dipakai Tuhan. Tetapi perhatikan saudaraku, apa yang dikatakan Paulus? Dia berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dia lepaskan pride atau kebanggaannya, dia lepaskan rencananya, dia lepaskan cita-citanya, dia lepaskan harga dirinya, dia lepaskan bagaimana menjadi orang yang terkemuka, orang yang menguasai Taurat di masa lalu. Dia lepaskan semuanya itu, segala prestasinya, pencapaiannya. Paulus katakan, aku lepaskan semuanya itu. Dan sama-sama baca 2, 3, dan kurang keras, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita pun harus lakukan seperti Paulus. Semuanya Tuhan aku anggap sampah, karena pengenalan kepada Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Apakah saudara memiliki itu dalam kehidupanmu? Apakah pengenalan kepada Kristus itu lebih dari segala-galanya dalam kehidupan saudara? Kita sering mendengar orang yang bernama Albert Einstein. Dia seorang ilmuwan yang terkemuka. Orang ini sangat super jenius, saudaraku. Dan dia melahirkan banyak hukum, banyak penemuan-penemuan yang luar biasa sepanjang masanya. Dan satu kali dia ini diundang untuk menyampaikan semacam seminar atau ceramah di sebuah universitas. Tapi karena Albert Einstein ini kondisinya flu berat, jadi nggak mungkin dia bisa mengajar dalam kondisi yang seperti itu. Lalu sopirnya bilang kepada Albert Einstein, Pak, bagaimana kalau seminar tetap berjalan, ya, ceramah tetap berjalan, saya yang gantikan Bapak untuk mengisi ceramah. Einstein menjawab, ngawur, memang kamu bisa menyampaikan seminar saya? Lalu sopir ini dengan ringan berkata, Pak, saya ini memang orang bodoh, tetapi saya sudah mendengar seminar Bapak itu lebih dari 100 kali, ya. Sudah lebih dari 100 kali saya mendengar. Jadi saya ngerti, saya tahu, dan saya bisa menyampaikan itu. Lalu Einstein berpikir boleh juga ini. Lalu mereka bertukar posisi.
Sopir ini pakai bajunya Einstein dan Einstein ini pakai baju sopirnya. Lalu dia memulai ceramah itu, memulai seminar itu, saudaraku, dan dia sampaikan dengan mulus. Dan biasa di akhir seminar itu ada pertanyaan. Lah ini repot, saudaraku. Ada pertanyaan, ada seorang berdiri dan bertanya, kenapa E sama dengan MC kuadrat? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan pangkat 3 atau yang lain? Sang sopir yang ngajar ini mulai pusing. Waduh, mati gua ditanya gini gitu kan. Lalu dia mendapatkan ide, ya. Masa Anda hal kayak gini saja Anda nggak ngerti? Anda itu siapa? Saya profesor matematika di kampus ini. Wah, mateng. Lalu dia berkata, masa Anda profesor matematika, rumus gini aja Anda nggak ngerti? Udahlah, nggak perlu saya menjawab. Biarkan sopir saya yang di belakang itu yang menjawab. Lalu sang sopir yang menggantikan Einstein ini berkata, ayo sopir, maju ke depan. Tolong kamu jelaskan rumus ini. Ya, lalu sang sopir palsu ini atau Einstein ini maju dan menjelaskan dengan begitu lancar. Semua orang kasih tepuk tangan kagum. Wow, sopirnya aja kok tahu ya. Makanya kamu masa nggak tahu, kayak gitu kan? Ya. Dan setelah itu semuanya sampai melongo. Saudara, dari cerita ini apa yang kita bisa petik? Pelajaran apa yang bisa kita petik, saudaraku? Sopir Einstein saja yang bodoh, yang nggak ngerti apa-apa tadinya, dia deket-deket sama Einstein. Lama-lama pinternya kayak Albert Einstein. Saudara, demikian juga hidup kita. Kita yang nggak ngerti apa-apa, kita yang dulunya bukan siapa-siapa, kalau kita dekat dan kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan diubahkan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang mau menjadi seperti Yesus, katakan amin, saudaraku. Katakan kanan kiri, aku mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Hal yang kedua, bagaimana agar kita menjadi dewasa di dalam Kristus? Yang kedua adalah meneladani karakter Kristus. Ayat selanjutnya berkata, baca sama-sama yuk dengan suara keras, dengan semangat. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ada 2 hal yang Yesus tekankan di sini. Yang pertama adalah lemah lembut, dan yang kedua adalah rendah hati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lemah lembut itu meekness, ya, bukan weakness. Kalau weakness itu satu kelemahan, tapi kalau lemah lembut itu meekness. Perhatikan Yesus, bagaimana Yesus pribadi yang lemah lembut, tetapi dia itu punya prinsip. Yesus yang lemah lembut tapi dia juga berani. Saya ingat ketika ada orang mencemarkan bait Allah, Yesus marah, saudara. Dia ambil cambuk dan dia tunggang balikan. Dia singkirkan semua pedagang-pedagang merpati dan meja penukar uang yang ada di bait Allah pada saat itu. Tetapi di sisi yang lain, ketika seorang yang bernama Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali dan berjumpa dengan Yesus, lalu Petrus itu bertobat, Yesus dengan lemah lembut mengampuni dia. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus yang ditangkap, dianiaya dan disalib, dia pun berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pribadi yang lemah lembut, saudaraku.
Dan Yesus pun mengajarkan kita tentang rendah hati. Dia adalah raja di atas segala raja. Dialah pemilik sorga, tapi dia mau turun ke dunia ini, lahir di kandang yang hina, menjadi manusia, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan bahwa Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sebenarnya ketika Yesus menjadi manusia dan taat sampai mati, kenapa ada kata merendahkan diri, saudara? Kalau kita mengalami pergumulan, kita diproses, kita memang manusia. Tapi Yesus yang adalah Allah, dia turun, perhatikan tangan saya, turun menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia pun dia merendahkan dirinya. Seorang filosof pernah berkata, mengapa manusia tidak dapat melihat Allah? Karena Allah terlalu rendah dan manusia terlalu tinggi. Ada seorang murid yang mendengar menjawab, guru, keliru itu kebalik. Masa Allah terlalu rendah, manusia terlalu tinggi? Harusnya kan Allah terlalu tinggi, manusia terlalu rendah, sehingga gak bisa melihat Allah. Enggak, kata filsuf ini. Yang saya katakan sudah benar. Mengapa manusia tidak dapat melihat Allah? Karena Allah terlalu rendah dan manusia terlalu tinggi. Manusia terlalu sombong. Ketika Yesus berkata, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita nggak mau datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita punya rencana sendiri, kita punya agenda sendiri, kita punya planning sendiri, kita punya segala sesuatu yang berasal dari diri kita. Aku harus ini, aku harus itu, aku kudu gini, aku kudu gitu. Tetapi kita nggak mau mendengar rencana Tuhan. Saudara, bukankah Dia yang menciptakan kita, yang mengerti dan percaya? Katakan amin. Kalau hidupmu mau berguna, kalau hidupmu mau berhasil, serahkan hidupmu ke dalam tangannya. Biarkan Tuhan yang akan menuliskan rencananya dalam kehidupanmu. Tahun 99, ketika awal saya pulang ke Purwokerto, saya asli Semarang, ibu gembala dari Purwokerto. Kami menikah 97 akhir, dan 99 awal anak saya yang pertama, yang cakep kayak papinya ini, katakan amin saudaraku, lahir tanggal 7 Januari. Yang kedua juga cakep kayak papinya, jadi gak ada yang kayak maminya saudaraku ya, karena cowok semua maksudnya gitu ya. Sampai mana tadi? Kok saya jadi hilang konsentrasi ketika ngomong maminya? Karena saya sangat mengasihi istri saya, saudaraku. Jadi kalau ngomong namanya saja, hati saya sudah bergetar. Ya. Konsen ya. Nah, waktu ngidam anak pertama, akhir tahun 98, setengah tahun. Itu ngidamnya pengen pulang kampung ke Purwokerto. Ini kok aneh ya, pas ngidam ini pinginannya kok macam-macam, nonton Piala Dunia. Ternyata anak-anak saya suka main futsal, main sepak bola sampai sekarang, saudara. Singkat cerita pulang ke Purwokerto, dan kami tidak punya rencana, tidak tahu apa yang harus kami lakukan di Purwokerto. Karena sudah menikah, dulu di Bandung saya selesaikan kuliah dan sambil bekerja di properti, juga pelayanan. Setelah pulang, saya harus memulai sesuatu yang baru, kerjakan apa ya? Lalu saya itu mendapat ide beli baju-baju KW. Kalau Anda tahu dulu di Bandung itu ada satu daerah Cibadak, Jalan Cibadak itu jual baju KW. Saya kulakan baju karung besar, tak bawa pulang, tak jual di rumah. Puji Tuhan, ternyata nggak laku, saudara.
Sampai akhirnya kami berpikir ini susu jalan terus, gimana caranya? Saya bawa baju 100 potong, pakai mobil, dulu mobil papa mertua saya almarhum, dan saya pergi ke Klampok. Anda tahu Rumah Sakit Immanuel Klampok? Ya, kalau ke arah mana itu? Ke arah Banyumas itu mana itu? Ya pokoknya ke arah Banyumas ya. Di situ ada GKI Klampok. Nah, di depan GKI itu ada trotoar. Disitulah saya mengadu nasib. Saya buka lapak pakai karpet plastik. Saya kasih baju di situ. Saya duduk di pinggir trotoar. Dan saya bilang, Pak, Bu, baju gitu. Jadi kalau saya kasih nasihat kepada jemaat, ayo lakukan apa yang bisa kau lakukan. Saya itu pernah ngalami, saudara. Nggak teori. Sampai setengah jam, 1 jam, puji Tuhan, tidak laku. Baju pira kan ke Banyumas kan kayak gitu kan. 10.000 Pak, 15.000, 1.500 ya. Astagfirullah, saya bilang ditawar 1.500. Jejer sama ibu-ibu jualan panci, jejer sama ibu-ibu jualan susur. Dalam keputusasaan saya, karena saya tahu di rumah anak saya nunggu dan saya harus belikan susu buat dia, saya merenung, saya berdoa. Lalu Tuhan bicara dengan kuat dalam hati saya, anakku, kalau kamu mau berhasil dalam hidupmu, jangan bawa rencanamu kepadaku, tapi kamu harus datang kepadaku dengan 1 lembar kertas yang kosong, dan biarkan aku yang menulis rencanaku bagi hidupmu. Di situ saya nangkep, saya mudeng, langsung saya kukut-kukut dan saya langsung pulang, saudaraku. Dan selanjutnya saya mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau kita menyerahkan kehidupan kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Amin, saudaraku. Alkitab katakan Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan itu gak suka orang yang sombong. Orang yang sombong itu bukan selalu kalau kita anggap orang kaya itu sombong. Orang sombong itu bukan cuma sekedar yang kata-katanya tinggi ya, suka membanggakan diri. Kalau ketemu dia yang diceritakan dirinya sendiri tok. Bukan sekedar itu. Tapi sesungguhnya orang sombong itu orang yang gak mau mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang gak mau dipimpin, orang yang gak mau diarahkan. Karena itulah kita perlu terus diproses. Katakan amin, saudaraku. Apakah proses pembentukan karakter kita ketika kita terus membaca Alkitab, merenungkan firman? Yang sudah melakukan katakan amin. Ketika saudara dan saya terus bertumbuh dan lebih lagi datang kepada Tuhan lewat doa, baik secara pribadi juga secara korporat di tempat ini. Kenapa di gereja kita ada acara spiritual breakthrough? Belum tentu di tempat lain ada. Karena saya rindu mengajar saudara. Sebenarnya itu adalah didikan untuk apa? Di sela-sela kesibukanmu, di sela-sela segala urusanmu, ayo ingat, sediakan waktu buat Tuhan. Kalau ngomong sibuk gak rampung-rampung, saudara. Kalau ngomong waktumu penuh banyak urusan, semua juga banyak urusan. Justru kalimat carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah dahulu artinya bukan ketika kita tidak sedang melakukan apa-apa, tapi ketika kita sibuk, kita banyak agenda, Tuhan ingatkan carilah dahulu. Artinya tetap prioritaskan, tetap dahulukan Tuhan. Acara spiritual breakthrough itu mengajar kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Di tempat ini kita muji nyembah ya. Prinsip menara doa yang terus diajarkan oleh Bapak Rohani kita Pak Niko. Kemarin dalam acara Everyone, kesimpulannya adalah bahwa lawatan Tuhan di era Pentakosta ketiga ini, penuaian jiwa-jiwa
tidak bisa dengan cara manusia. Tidak ada agenda lain, tidak ada cara atau formula yang lain selain gereja, umat Tuhan yang ada. Kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity bersama-sama siang dan malam. Dan kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Karena itu saudara, kalau Anda selama ini masih terlalu sibuk dengan urusanmu, luangkanlah waktu selama Anda masih punya kesempatan. Kalau saya mendoakan orang di ICU, banyak dari mereka berkata, kadang suaranya maaf sudah pelo, sudah gak ngena. Saya mau ibadah Pak, aku mau pelayanan. Sudah merot baru ngomong mau pelayanan, mau ibadah. Bilang kanan kiri, mumpung masih sehat. Kalau yang gak ngomong tak suruh maju ke depan loh saudara. Katakan kanan kiri, mumpung engkau masih sehat. Ya. Kadang orang nafasnya udah dibantu pakai apa itu? Eskalator. Saya tahu bukan itu, supaya saudara gak ngantuk. Ventilator. Pak Pendeta, saya rindu untuk melayani Pak. Sudah kejet-kejet kayak gitu, ngomong rindu melayani. Saudara, mumpung Anda baik, mumpung engkau sehat, layani Tuhan. Sedikit kan yang amin? Banyak toh yang telat aminnya. Saya mau tanya, saya mau ingatkan saudara, tujuan hidupmu itu apa? Kita bukan cuma lahir, bertumbuh sekolah, lulus kuliah, kerja, menikah, punya anak, punya cucu, mati, selesai. Enggak cuma itu saudara. Tadi saya katakan, bisnismu, karirmu, pencapaianmu berhenti di lubang kubur. Tapi karaktermu dibawa sampai kepada kekekalan. Kita ini, jiwa dan roh kita ini nanti kembali kepada Bapa. Amin saudaraku. Jadi sekarang ayo kita kumpulkan poin. Kita sungguh-sungguh lakukan kehendak Tuhan. Merenungkan firman, berdoa, sediakan waktu. Saya gak bosan-bosan biarin di ngomong pendeta, gembalaku cerewet ben. Timbang saya jadi gembala yang gak pernah ngomongin saudara. Saya mau tanya, orang tua yang cerewet itu karena benci apa sayang sama anaknya? Yang punya pengalaman demikian lambaikan tangan. Tuh, Anda aja orang tua cerewet kan? Tuh, Om Afu aja cerewet itu. Mesti saya itu diomong terus dari kecil ya, diomong terus sampai nek papaku ngomong ki aku wis apal katanya kayak gitu ya. Nah saudara, kalau diingatkan tanda Tuhan, tanda saya mengasihi saudara. Mau sampai kapan Anda tetap punya agenda sendiri, Anda gak mau mengikuti Tuhan? Ayo rendah hati. Coba dengan penekanan yang pas bilang ke kanan kiri saudara, rendah hati. Ngomongnya sambil merendah gitu, rendah hati. Sekarang bilang lagi, saya juga mau belajar rendah hati. Orang yang rendah hati mau diarahkan, orang yang rendah hati mau dipimpin. Ya. Bahkan saya katakan, kalau ada sesuatu yang menghalangi pengenalanmu akan kepada Tuhan, kau harus berdoa supaya hal-hal itu disingkirkan dari kehidupanmu. Sesuatu yang dari Tuhan, dengar. Apakah orang baru dapat pacar, punya jodoh, ngeceknya itu dari Tuhan atau bukan itu gampang. Kalau dari Tuhan, pasti membawa saudara semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Kalau begitu kenal, kok yang yes malah Andri sih? Kamu udah punya istri, yes. Oh pengalaman, oh puji Tuhan. Kirain yes yang baru lagi, enggak ya? Ini yes pengalaman. Ya, kalau dari Tuhan bawa kita lebih dekat. Sama, kalau Tuhan buka pintu,
pekerjaanmu, usahamu, Tuhan berkati hidupmu. Dengar, kalau dari Tuhan, pasti membawa saudara semakin dekat sama Tuhan. Kalau pekerjaanmu semakin buat kau jauh dari Tuhan, cek, doa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku makin jauh? Kira-kira kalau orang tua kasih uang, kasih hadiah, kasih sesuatu buat anaknya, tapi anaknya jadi makin jauh, mau enggak kayak gitu? Ini anakku ini tak kasih uang, tak kasih modal, sekarang kok malah jauh dari orang tuanya. Maka orang tua itu bisa ambil kembali semuanya, saudaraku. Ya, sesuatu yang dari Tuhan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, orang yang ngerti firman, orang yang merenungkan firman, berdoa, ibaratnya tuh gini loh, dia itu punya target, tapi dia juga punya roket. Ngerti tujuan, targetnya apa, oke? Tetapi kadang orang ngerti, tapi nggak punya kekuatan untuk mencapai itu. Target dan roket itu gini, kita tahu target Tuhan apa, dan kita punya kemampuan, kekuatan untuk mencapai itu dalam kehidupan kita. Satu lagi yang dipakai Tuhan, yang membentuk karakter kita. Baca sama-sama, 2, 3, apa? Pengalaman hidup kita. Ketika saudara menghadapi situasi yang tidak baik, ketika Anda ketemu dengan orang yang maaf, menyebalkan, yang menyakiti saudara, yang merugikan dan menipu saudara, bagaimana respon kita, saudara? Kalau engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi orang sabar, siap-siap. Kenapa Pak siap-siap? Selanjutnya Tuhan akan ketemukan saudara dengan orang-orang yang bikin saudara gak sabar. Kalau Tuhan bilang, Tuhan aku mau punya hati yang bersih, gak punya kepahitan, gak punya sakit hati, siap-siap. Kalau Tuhan uji, ketemu dengan orang-orang yang membuat saudara itu kecewa dan sakit hati. Tapi Tuhan ajar lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi katakan sama-sama, lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana agar kita menjadi dewasa? Yang pertama, kita harus mengenal Kristus. Dan yang kedua, kita harus meneladani karakter Kristus. Dan yang ketiga, kita harus melakukan pekerjaan Kristus. Saya akan berikan penekanan kepada poin yang ketiga ini. Melakukan pekerjaan Kristus. Baca ya dengan suara keras. Yang siap katakan yes. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan katakan, pikul kuk yang aku pasang dan belajar. Kita mau belajar cook itu apa, saudara? Kalau Anda sering dengar cook tapi nggak mudeng cook itu apa, itu lihat gambar di depan ini. Jadi cook itu seperti yang digambar ini, yang dipasang pada leher lembu atau sapi atau kerbau, ya. Itu cook. Jadi kalau seorang petani yang akan membajak sawah dan dia pakai lembu ini, dia pakai 2 lembu. Ketika cook dipasang, saya itu belajar ternyata gini. Jadi yang satu itu adalah lembu yang senior, yang sudah cukup tua, yang sudah jinak, yang sudah nurut. Yang satunya itu lembu yang masih muda, yang masih maunya sendiri, susah diarahkan, gak nurut. Coba sebelum saya lanjutkan, pandang kanan kiri saudara, tanya, kamu yang tua apa yang muda? Jawab dalam hati ya. Anda lembu yang senior apa yang muda? Yang muda ini berontak, dikasih cook, wah gak enak. Apa ini ganggu, gak enak. Otomatis cook itu mengganggu kenyamanan saudaraku. Tetapi dengan santai ketika berjalan, yang senior yang tua ini bilangin, sudahlah, aku sudah pernah ngalami. Kalau kita dipasang cook, kalau kita berontak,
Kalau kita ngelawan, kalau kita nggak nurut, tambah sakit. Nggak mungkin bisa lepas, tambah sakit, nggak enak. Dengerin aja kata Pak Petani, nurut. Nah, lembu yang senior ini memuridkan lembu yang muda. Dan dia bersaksi, dulu saya juga kayak kamu, tapi sekarang saya kasih nasihat, udahlah kamu nurut saja. Coba sekarang yang senior katakan kepada kanan kirinya, nurut aja. Nurut aja. Sama Tuhan itu jangan ngelawan, saudaraku. Kalau sama Tuhan kita berontak, kita paksakan kehendak kita, kita gak mau pikul kuk yang Tuhan pasang, sakit semua, saudara. Ingat Israel? Saya pernah cerita toh, jarak dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, realnya itu sekitar 800 km. Dan kalau ditempuh dengan berjalan kaki itu tidak sampai lebih dari 1 bulan perjalanan. Tapi kenapa Israel sampai 40 tahun putar-putar di padang gurun? Jawabannya adalah Israel sama seperti lembu yang maunya sendiri, gak mau nurut sama Tuhan. Diarahkan, punya karep sendiri. Dibilang ayo deket sama Tuhan, punya kemauan sendiri. Saudara, Tuhan itu angkat beban dosa kita, dan Tuhan gantikan dengan kuk yang dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan. Tuhan angkat beban dosa kita, dan Tuhan ganti dengan kuk yang dari Tuhan, yaitu kuk untuk mengikut Dia, yaitu kuk untuk melayani Tuhan. Bedanya beban dan kuk itu apa? Sayang waktunya mepet ya, baru pulang dari Sentul, jadi saya gak sempat membuat kuk. Kalau sempat buat, saya undang 2 saudara maju dan saya mau pasang kuk itu, saudara. Bedanya beban dan kuk apa? Kalau beban itu tidak produktif, beban itu merugikan. Tetapi kalau kuk itu produktif, ketika seekor lembu memakai kuk yang dipasang oleh sang petani, dia nurut, dia ngikuti maunya petani itu, dia mau diarahkan, dia mau dipimpin, dia mau diajar, maka akan menghasilkan. Tanah pertanian itu menjadi subur dan menghasilkan hasil yang baik. Saudara, Tuhan mau mengarahkan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Agar karakter kita diubahkan, dan agar kita boleh berguna untuk kerajaan Allah. Tuhan mau pakai kita menjadi kawan sekerjanya, ya. Karena itu ada seorang bernama Agustinus, dia berkata, baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa saya Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Tuhan mau pakai kehidupan saudara. Satu tema besar yang kemarin disampaikan yaitu everyone, ya. Reach every person, ya, on earth. Kita harus menjangkau setiap orang di bumi ini, dan kita bawa datang kepada Yesus. Hidup kita harus dipenuhi dengan api Roh Kudus yang berkobar-kobar, yang selalu semangat. Kalau konteks pagi hari ini dewasa dalam Kristus, murid yang menjadi dewasa, hidup yang dipulihkan. Perhatikan baik-baik, hidup yang diubahkan, karakter yang tidak seperti dulu lagi, tetapi karakter Kristus. Dan disitulah hal-hal tersebut akan berbicara kepada setiap orang. Saya sedih kalau mendengar berita
Padahal dia anak Tuhan loh Pak. Tapi kok dia usahanya nggak jujur, nipu. Karena itu saya selalu cerewet kepada saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau Anda usaha harus pakai caranya Tuhan. Gak ada yang amin lagi kan? Telat lagi kan? Kalau orang di luar nipu supaya dapat untung. Kalau nggak nipu-nipu dikit, gimana bisa untung Pak? Lakukan saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Saya katakan berkat itu Tuhan yang punya. Tuhan curahkan. Jadi kalau ibadah pun tidak usah buru-buru pulang. Karena mikir aku masih ada urusan ini, aku kudu buka toko dan sebagainya. Karena berkat itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sediakan buat saudara segini, oke, apapun yang terjadi, ini tetap sampai ke tangan saudara. Kalau ngomong berkat kok aminnya cepat ya saudara. Jadi jangan berpikir kalau aku nggak sungguh-sungguh, kalau aku nggak nipu-nipu dikit, kalau aku nggak buka lebih lama, kalau bisa toko buka jam 8 sampai jam 5, oh kurang. Kalau bisa jam 7 sampai jam 6, kurang. Jam 6 sampai jam 6, kurang. Jam 5 sampai jam 9 malam, remuk awakmu saudaraku. Karena orang masih pikir gini, kalau aku semakin lama buka toko, aku semakin sungguh-sungguh, aku semakin habis-habisan, maka berkatku akan semakin banyak. Makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. No, Alkitab katakan gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Lakukan saja seperti maunya Tuhan. Pikulah kuk yang Tuhan pasang, maka berkat itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Anak Tuhan gak perlu ngoyo. Amin. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu gak perlu ngoyo. Karena Anda itu punya janji Tuhan. Ya, jangan kayak orang dunia dong. Mereka habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat habis-habisan. Anda gak boleh seperti itu. Sesuai Alkitab saya ajarkan kepada saudara, Anda itu memiliki janji Bapa. Katakan amin. Orang yang punya janji itu, ya dia lakukan yang perlu dia lakukan. Selebihnya urusan Bapa memberikan berkat itu bagi saudara. Dan Anda akan terheran-heran, iya ya, sekarang setelah aku sungguh-sungguh kok malah gak berkurang. Saya punya satu kesaksian di mana II saya, adik dari Oma. Kalau Anda ke Purwokerto, Anda tahu yang namanya toko Olimpiade di sebelah Rita, yang depan Bank Mandiri itu. Puluhan tahun toko itu gak pernah tutup. Pintunya dari minggu sampai minggu gak pernah tutup. Suatu kali waktu berkunjung ke Wonosobo, dalam doa bersama saya bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Lalu saya tanya kepada II saya ini, percaya enggak kalau sumber berkat itu Tuhan, bukan toko? Percaya. Percaya enggak kalau sumber berkat itu Tuhan, bukan toko? Percaya. Percaya enggak kalau sumber berkat itu Tuhan, bukan toko? Percaya. Berarti percaya kan? Kalau Tuhan sudah sediakan segini, ya segini itulah yang diterima. Iya. Lalu saya tanya pertanyaan kedua, kalau 7 hari berkatnya segini, kan Tuhan yang takar, betul enggak? Loh, enggak yakin? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti Tuhan itu yang memberkati, Tuhan yang mempersiapkan berkat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau Tuhan yang menakar ini, gak ada yang bisa curi berkat saudara, gak ada yang bisa kurangi berkat saudara. Saya tanya gini, kalau 7 hari takarannya segini, oke? Buka 6 hari juga dapatnya segini. Mau buka 7 apa 6 hari? Langsung jawab, ya buka 6 hari. Ya iya. Saya mau tanya kepada saudara,
Kalau Anda buka 6 hari berkatmu segini. Saya berdoa supaya Roh Kudus membukakan pikiran saudara. Buka 6 hari segini, buka 7 hari juga dapatnya segini. Karena berkat itu Tuhan yang takar bagi saudara. Anda mau buka berapa hari? Capek-capek amat. Ya, gunakan hari ini pertama untuk beribadah dan melayani Tuhan. Saya sangat marah kalau ada orang gak ibadah. Alasannya, Pak, saya ada usaha, Pak, saya ketemuan janjian sama orang. Saya bilang, boleh, saya bilang silahkan, tapi jangan pernah tinggalkan ibadahmu gara-gara usahamu. Ini prinsip saudara. Dan saya melihat orang-orang yang melakukan prinsip ini, hidupnya gak semakin kurang, tapi semakin diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, jadi hari Minggu, hari Sabat itu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua apa? Anda istirahat. Mesin aja perlu istirahat, saudara. Supaya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Karena Tuhan rindu memakai kehidupan saudara. Gak ada yang amin lagi. Ayo antusias. Ada api yang berkobar. Katakan kanan kiri, aku melihat api itu menyala dalam kehidupanmu. Cari 5 orang bilang, aku melihat api itu menyala dalam kehidupanmu. Amin. Dan orang yang hidupnya penuh dengan api Roh Kudus akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidupnya jadi terang, membawa everyone kepada Tuhan Yesus. Orang-orang belum percaya diselamatkan. Wonosobo dilawat Tuhan. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Katakan amin. Lebih lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi kita bukan sekedar berdoa penuaian jiwa, tapi kalau kita nggak bangkit jadi terang, kita nggak bangkit memberitakan Injil, kita tidak bangkit dengan karakter Kristus, nggak bisa. Harus ada perubahan. Seorang bernama Teresa Avila, dia juga pernah berkata gini, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki selain kaki kita. Kalau saudara sadar siang ini, engkau ada karena Tuhan, engkau diciptakan, Tuhan punya rencana, Tuhan ubahkan hidupmu, Tuhan mau engkau semakin dewasa memiliki karakter Kristus, dan Tuhan mau pakai kehidupan saudara. Anda boleh lambaikan tangan saudara. Oh, tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Saya akan tutup dengan satu cerita. Kayaknya saya pernah sebutkan nama orang ini ya, saudaraku. Tapi saya akan pakai ini sekali lagi untuk menutup khotbah saya. Seorang gangster kepala mafia yang terkenal yaitu geng Yakuza. Dia bernama Tatsuya Shindo. Dia orang yang disegani, orang yang ditakuti. Orangnya sangat licin dan suatu kali akhirnya dia tertangkap polisi. Ya, mafia besar ini ketangkap polisi dan dipenjara untuk beberapa tahun. Apa yang terjadi di penjara itu karena dia sering membaca dan membaca Alkitab, banyak orang datang mendoakan dia. Akhirnya hatinya mulai dilembutkan dan dia mulai terbuka bagi Injil. Singkat cerita, keluar dari penjara. Akhirnya dia memutuskan, aku tidak mau jadi mafia lagi, tapi aku mau lahir baru dan dibaptis. Saudara tahu, dari awal dia dibaptis, akhirnya hidupnya diubahkan. Dia belajar, dia sekolah Alkitab, sampai akhirnya dia pelayanan. Perhatikan perubahannya, saudaraku. Ya, mungkin hidupmu tidak sehancur Tatsuya Shindo pada masa lalunya. Mungkin hidupmu tidak sejahat Tatsuya Shindo. Tapi jangan berpikir aku orang baik, kalau sekarang ya aku baik-baik saja. No. Tuhan mau kehidupanmu yang lama seperti apa, setelah di dalam Kristus sekarang seperti apa, dan Tuhan pun pakai kehidupan kita seperti kehidupan orang ini. Sampai akhirnya dia memulai satu persekutuan dan lebih dari 100 jiwa mafia, bahkan geng lawan sampai mengakui dan berkata, aku tahu betapa brengseknya orang ini. Kalau aku gak lihat perubahan dalam kehidupannya, aku tidak mungkin percaya kepada Yesus. Sampai lawan mafianya pun berkata, karena dia berubah. Garis bawahi kata berubah. Jadi kalau yang dulu penakut, jangan penakut lagi.
Kalau yang dulu tukang tipu, jangan suka nipu orang lagi. Kalau dulu engkau nggak jujur, gampang bohong, kata-katanya nggak baik, jangan lakukan lagi. Kalau dulu hidup untuk memenuhi memuaskan nafsu untuk diri sendiri, sekarang tidak boleh lagi hidup bagi Yesus. Anda lihat orang yang seperti ini dipakai Tuhan, dan dia membaptis sendiri orang-orang yang bertobat itu. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, sampai 2033 kita punya waktu supaya banyak jiwa boleh bertobat dan diselamatkan. Bapak rohani kita Pak Niko berkata, bukan berarti 2033 Tuhan Yesus datang, bukan. Tetapi bukan Tuhan 2023 Tuhan Yesus pasti datang, bukan. Tetapi 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Beberapa nubuatan mengarah ke tahun 2033. Artinya Tuhan kasih satu masa. Ayo everyone, reaching every person on earth. Bawa setiap orang datang kepada Kristus. Dan hari ini saya mau katakan, orang yang dewasa, murid yang dewasa, yang diubah karakternya menjadi seperti Kristus, dialah yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita.